Kabupaten Kendal merupakan salah satu dari 35 kabupaten kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Kendal memiliki luas wilayah sebesar 1005,86 km persegi. Kabupaten Kendal memiliki kecamatan sebanyak 20 kecamatan, 266 desa, dan 20 kelurahan yang terdiri dari 1.165 duku, 1.592 RW, dan 8.566 RT dengan wilayah yang cukup luas dan berpenduduk sebesar 1.077.659 jiwa per semester 1 tahun 2023. Visi Bupati dan Wakil Bupati Kendal adalah handal, unggul, makmur, dan berkeadilan. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang keuangan dan aset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembuatan serta dalam misi kelima, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik, dan bebas korupsi dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan. Saya Mardi Edi Susilo, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal, peserta pelatihan Kepemimpinan Nasional tingkat 2 Angkatan 28 Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024. Pengelolaan aset daerah adalah salah satu aspek krusial pada pemerintah daerah di Indonesia. Aset daerah mencakup berbagai jenis barang milik pemerintah daerah seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi, aset tetap lainnya. Analisis metode Astrid, isu yang paling strategis untuk segera diselesaikan adalah belum optimalnya pengelolaan barang milik daerah. Berdasarkan hasil diagnosa organisasi dan analisis lingkungan strategis, dirumuskan beberapa terobosan inovatif. 1. Pengembangan peta aset tanah dan bangunan Petasan Abang. 2. Menyusun rancangan peraturan bupati tentang pemanfaatan barang milik daerah dengan mekanisme sewa. 3. Memberikan pelatihan kepada sumber daya manusia atau pegawai untuk meningkatkan kemampuan teknis pengelolaan barang milik daerah yang benar. 4. Menyusun SOP mekanisme kerjasama pemanfaatan BMD. 5. Menyusun aturan internal untuk reward atau punishment bagi OPD dan mitra pengelolaan aset terbaik. Masih rendahnya dukungan pendapatan asli daerah dari sektor pemanfaatan barang milik daerah terhadap capaian pendapatan asli daerah di Kabupaten Kendal. Diperlukan sebuah intervensi dari pemerintah untuk memiliki database aset daerah yang mempunyai validitas yang bisa dipertanggungjawabkan, sekaligus sebagai upaya untuk memperbaiki kualitas data aset daerah agar dapat digunakan sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah. Gagasan inovasi yang saya ketengahkan mengembangkan aplikasi berbasis web data spasial sebagai optimalisasi pengelolaan barang milik daerah berupa Petasan Abang. Tujuan utama dari proyek ini adalah membangun sistem informasi peta tanah dan bangunan berbasis web yang dapat menampilkan data spasial tanah dan bangunan secara interaktif dan inovatif. Sistem ini diharapkan dapat memudahkan pengguna dalam mencari, melihat, dan menganalisis informasi tanah serta bangunan melalui tampilan peta digital yang responsif dan mudah digunakan. Manfaat Petasan Abang, perbaikan sistem dan peningkatan pengelolaan data milik daerah berupa tanah dan bangunan berbasis data spasial guna meningkatkan retribusi daerah dari sektor sewa dan memberikan gambaran tentang rencana investasi di daerah.
Pentahapan atau milestone. Jangka pendek 60 hari kerja. 1. Pembentukan tim efektif. Terbentuknya tim efektif terdiri dari tim administrasi, tim regulasi, tim teknis, tim publikasi, dan Monef. 2. Rapat koordinasi tim efektif. Tersusunnya rencana kerja masing-masing unsur pendukung. 3. Update data kondisi internal tentang pengelolaan barang milik daerah berupa tanah dan bangunan berdasarkan data yang ada pada SIM aset. Hasil inventarisasi data pengelolaan barang milik daerah berupa tanah dan bangunan. 4. Pengembangan sistem inventarisasi tanah dan bangunan terdiri dari A. Rapat proses bisnis pengembangan sistem inventaris berbasis data spasial. B. Penyusunan analisis program. C. Pengembangan sistem dan penambahan fitur. D. Trial and error. Pengembangan sistem inventaris barang milik daerah dengan nama Petasan Abang, Peta Aset Tanah dan Bangunan. 5. Kerjasama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal dalam bentuk perjanjian kerjasama dalam mendukung proyek perubahan. 6. Penyusunan rancangan peraturan Bupati Kendal, tersusunnya Raperbub tentang pemanfaatan barang milik daerah dengan mekanisme sewa. 7. Uji coba sistem. Uji coba rancang bangun Petasan Abang yang siap diimplementasikan. 8. BIMTEK pelaksanaan sistem terlaksananya pelatihan teknis pengelolaan sistem. 9. Launching sistem dan workshop terlaksananya acara peresmian penggunaan aplikasi Petasan Abang di Kabupaten Kendal. 10. Promosi kegiatan inovasi melalui media sosial. Terlaksananya promosi kegiatan inovasi melalui Instagram, Facebook, dan Twitter BPKAD Kabupaten Kendal. 11. Kerjasama pemanfaatan aset tanah dan bangunan. Terlaksananya perjanjian kerjasama pemanfaatan barang milik daerah. 12. Monitoring dan evaluasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan sistem informasi. Jangka menengah atau 6 bulan. 1. Penetapan pemberlakuan peraturan Bupati Kendal tentang tata cara inventarisasi barang milik daerah berbasis data spasial disahkan dan diberlakukannya peraturan Bupati. 2. Implementasi sistem tahap lanjutan terlaksananya sistem dengan tahap lanjutan. 3. Monitoring dan evaluasi pemantauan dan evaluasi sistem kepada seluruh OPD. Jangka panjang atau 2 tahun. 1. Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan sistem peningkatan performa sistem informasi. 2. Implementasi sistem yang sempurna dan final. Terlaksananya sistem secara paripurna dan final. 3. Penyataan dukungan seluruh OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Kendal. Penandatanganan Fakta Integritas seluruh OPD sebagai bentuk pernyataan dukungan. Outcome dari Petasan Abang adalah peningkatan kualitas dan kemudian akses data aset daerah berupa tanah dan bangunan oleh masyarakat untuk merencanakan investasi daerah yang bermuara dari adanya validitas data barang milik daerah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diko Ganiduto, Bupati Kendal, mendukung rancangan proyek perubahan yang dilakukan oleh Mardi Edi, Kepala BPKAD Kabupaten Kendal tentang Petasan Abang. Pak Mardi Edi Susilo adalah salah satu sosok kepala OPD yang saya kenal sangat visioner. Kali ini beliau lagi menggagas inovasi tentang Petasan Abang, yaitu strategi optimalisasi pengelolaan aset tanah dan bangunan guna menunjang kemampuan keuangan daerah Kabupaten Kendal. Saya Mahfud Sodik, selaku Ketua DPRD Kabupaten Kendal, mendukung penuh gagasan inovasi beliau. Saya Agus Dwi Lestari, penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal, dengan ini memberikan dukungan sepenuhnya terhadap proyek perubahan yang dilaksanakan oleh Saudara Mardi Edi Susilo selaku Kepala BPKAD Kabupaten Kendal dalam rangka peningkatan keuangan daerah melalui Petasan Abang. Saya Sudaryanto STMM, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal. Dengan ini mendukung rancangan proyek perubahan yang dilakukan oleh Saudara Mardi Edi Susilo. Saya Saifuddin Hasos Samad Kendal. Dengan ini menyatakan dukungan sepenuhnya terhadap proyek perubahan yang dilaksanakan oleh Mardi Edi Susilo SC-Par M4, Kepala BPKAD Kabupaten Kendal. Saya Arif Nugroho, pemimpin Bank Jateng Cabang Kendal, mendukung rancangan proyek perubahan yang dilakukan oleh Mardi Edi Susilo, Kepala BPKAD Kabupaten Kendal tentang Petasan Abang. Saya Agung Taufik Hidayat, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal. Dengan ini menyatakan dukungan sepenuhnya terhadap proyek perubahan yang dilaksanakan oleh Mardi Edi Susilo, Kepala BPKAD Kabupaten Kendal tentang Petasan Abang. Dengan harapan tercipta sinergi dan kolaborasi stakeholder di Kabupaten Kendal sehingga dapat meningkatkan pengelolaan aset tanah dan bangunan milik pemerintah Kabupaten Kendal agar lebih produktif dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Dengan terlaksananya aksi perubahan ini, kami berharap Sistem Informasi Aset Tanah dan Bangunan Kabupaten Kendal atau Petasan Abang Kendal dapat menjadi solusi inovatif yang mendukung efisiensi pelayanan publik, transparansi data, dan kemajuan tata kelola aset daerah. Semoga langkah ini menjadi pijakan kuat bagi pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kendal demi mewujudkan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Terima kasih atas kerjasama, dukungan, dan komitmen semua pihak yang terlibat. Bersama kita membangun Kendal yang lebih handal.